Tidak banyak orang yang lahir dengan identitas sebagai pelaku teror. Sebagian besar memulai hidup sebagai anak biasa, tumbuh dalam lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan jutaan orang lain. Mereka bersekolah, memiliki keluarga, berteman, bercita-cita. Lalu pada suatu titik memasuki rangkaian peristiwa yang perlahan mengubah cara mereka memandang dunia. Proses itu hampir tidak pernah terjadi dalam semalam. Ia berlangsung selama bertahun-tahun, dipengaruhi oleh lingkungan, jaringan sosial, dinamika politik, dan pilihan-pilihan pribadi yang akhirnya membawa seseorang ke jalan yang sama sekali berbeda. Kisah Umar Patek merupakan salah satu contoh yang paling sering dikaji dalam studi mengenai radikalisme di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Namanya menjadi perhatian dunia setelah dikaitkan dengan jaringan teror yang bertanggung jawab atas berbagai aksi kekerasan, termasuk bom Bali pada tahun 2002. Namun, jika hanya memulai cerita dari ledakan di kawasan Kuta pada malam 12 Oktober tahun 2002, kita kehilangan bagian terpenting dari keseluruhan kisah. Bagaimana seorang anak yang lahir di Jawa Timur kemudian berubah menjadi salah satu anggota jaringan teror yang paling diburu di dunia. Umar Patek lahir dengan nama Hisham bin Ali Zain. Meskipun dalam berbagai dokumen dan pemberitaan internasional, ia lebih dikenal dengan nama samaran Umar Patek. Selama bertahun-tahun, aparat keamanan dari berbagai negara juga mencatat sejumlah alias lain yang digunakan olehnya ketika berpindah-pindah wilayah. Penggunaan nama samaran merupakan praktek yang lazim di kalangan jaringan militan transnasional. Nama baru bukan sekedar identitas, melainkan alat untuk mengaburkan jejak, membangun identitas kelompok, sekaligus mempersulit pelacakan aparat. Ia lahir di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada tahun 1966, dan kemudian menghabiskan sebagian masa pertumbuhannya di Jawa Timur. Informasi mengenai masa kecil Umar Patek memang tidak sebanyak tokoh-tokoh lain dalam jaringan Jemaah Islamiyah. Berbagai dokumen pengadilan, laporan investigasi kepolisian Indonesia, putusan hukum di Amerika Serikat, hingga kajian akademik mengenai terorisme sama-sama menunjukkan bahwa kehidupan awalnya relatif jauh dari sorotan publik. Berbeda dengan tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir atau Abdullah Sungkar yang sejak awal dikenal sebagai figur dakwah dan memiliki rekam jejak organisasi yang terdokumentasi dengan baik, Umar Patek baru benar-benar muncul dalam catatan publik ketika keterlibatannya dalam jaringan militan mulai terungkap pada akhir dekade tahun 1990. Hal ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti. Ketika seorang menjalani kehidupan biasa tanpa perhatian media, jejak dokumentasinya jauh lebih sedikit. Karena itu, sebagian besar rekonstruksi mengenai masa muda Umar Patek berasal dari kesaksian di persidangan, hasil pemeriksaan kepolisian, wawancara setelah penangkapannya, serta penelitian akademik mengenai perkembangan Jemaah Islamiyah. Indonesia pada tahun 1966, yang merupakan tahun kelahirannya, sedang mengalami perubahan politik yang sangat besar. Pemerintahan Presiden Soekarno mulai bergeser menuju pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto. Peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 masih menyisakan ketegangan politik. Penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia berlangsung di berbagai daerah, sementara negara sedang membangun ulang stabilitas nasional. Situasi nasional tersebut memang tidak dapat dijadikan penyebab langsung terhadap perjalanan hidup Umar Patek. Akan tetapi, memahami konteks sejarah menjadi penting karena generasi yang lahir pada periode itu tumbuh dalam Indonesia yang sangat berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta pengawasan ketat terhadap berbagai organisasi masyarakat. Di sisi lain, sepanjang tahun 1970 hingga tahun 1980, muncul pula berbagai kelompok dakwah Islam yang berkembang di kampus, masjid, hingga pesantren. Sebagian bergerak dalam koridor damai dan berorientasi pada pendidikan keagamaan. Namun sebagian kecil kemudian berinteraksi dengan gagasan-gagasan transnasional yang berkembang di Timur Tengah, terutama setelah revolusi Iran pada tahun 1979 dan pecahnya perang Afghanistan pada tahun yang sama. Perlu ditekankan
bahwa perkembangan dakwah Islam pada masa itu tidak identik dengan radikalisme. Mayoritas organisasi Islam di Indonesia justru berperan dalam pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, konflik-konflik internasional mulai membuka ruang bagi munculnya jaringan yang memiliki pandangan yang jauh lebih ekstrim. Pada saat Umar Patek memasuki usia remaja, narasi mengenai jihad di Afghanistan mulai menyebar melalui berbagai jalur dakwah internasional. Cerita mengenai keberhasilan para pejuang melawan kekuatan militer besar menjadi inspirasi bagi sebagian kecil kelompok yang memiliki pandangan garis keras. Di Indonesia, dua nama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran gagasan tersebut adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Keduanya memimpin jaringan dakwah yang kemudian berkembang menjadi fondasi bagi organisasi yang dikenal sebagai Jemaah Islamiyah. Namun penting dicatat bahwa pada tahap ini belum ada bukti bahwa Umar Patek langsung berada pada lingkaran inti organisasi tersebut. Hubungan itu berkembang secara bertahap melalui jaringan pertemanan, pendidikan agama, serta aktivitas organisasi. Memasuki akhir tahun 1980, hubungan antara jaringan Islam Indonesia dengan Afghanistan semakin kuat. Banyak warga Indonesia berangkat menuju Pakistan yang pada waktu itu menjadi pintu utama menuju kamp-kamp pelatihan di Afghanistan. Pakistan memainkan peran penting karena wilayah perbatasannya menjadi basis logistik bagi kelompok-kelompok mujahidin. Di sana berdiri berbagai kamp pelatihan yang didukung oleh beragam organisasi internasional selama perang melawan Uni Soviet. Dalam konteks inilah, sejumlah tokoh Indonesia mulai berangkat ke Afghanistan untuk mengikuti pelatihan militer. Di Afghanistan, mereka memperoleh pelatihan mengenai penggunaan senjata ringan, navigasi medan, komunikasi lapangan, hingga pembuatan bahan peledak. Umar Patek termasuk di antara individu Indonesia yang memperoleh pengalaman di kawasan tersebut. Berbagai dokumen pengadilan menunjukkan bahwa ia pernah menjalani pelatihan di Afghanistan sekitar awal dekade tahun 1990. Ketika perang masih berlangsung dalam konflik antar faksi setelah penarikan pasukan Soviet pada tahun 1989. Bagi sebagian peserta, Afghanistan menjadi sekolah militer. Namun bagi sebagian lainnya, Afghanistan menjadi tempat terbentuknya identitas baru. Di sana batas-batas negara menjadi kabur. Loyalitas terhadap kelompok jauh lebih penting dibanding dengan kewarganegaraan. Gagasan mengenai perjuangan bersenjata lintas negara semakin menguat. Konsep inilah yang kemudian berkembang dalam jaringan Al-Qaeda dan juga organisasi-organisasi yang memiliki hubungan ideologis dengannya. Meski demikian, penting untuk membedakan antara pengalaman berada di Afghanistan dengan keterlibatan langsung dalam Al-Qaeda. Tidak semua orang yang pernah mengikuti pelatihan di Afghanistan menjadi anggota Al-Qaeda. Banyak yang kembali ke negara asal tanpa terlibat aksi teror. Sementara sebagian lain kemudian bergabung dengan berbagai organisasi yang berbeda. Dalam kasus Umar Patek, pengalaman tersebut menjadi salah satu tahap yang paling penting yang membentuk kemampuan operasionalnya di kemudian hari. Ia mulai mengenal penggunaan bahan peledak, disiplin organisasi bawah tanah, sistem komunikasi rahasia, hingga mekanisme perjalanan lintas negara menggunakan identitas palsu. Keterampilan semacam itu nantinya menjelaskan bagaimana ia mampu bergerak selama bertahun-tahun tanpa mudah terlacak. Setelah kembali ke Asia Tenggara, Umar Patek semakin dekat dengan jaringan yang kemudian dikenal sebagai Jemaah Islamiyah. Organisasi ini memiliki struktur yang cukup rapi. Tidak seperti kelompok spontan yang terbentuk karena satu peristiwa. Jemaah Islamiyah berkembang sebagai organisasi dengan pembagian wilayah, struktur kepemimpinan, sistem kaderisasi, hingga mekanisme pelatihan. Indonesia menjadi salah satu basis terpenting karena jumlah penduduk muslim yang besar, kondisi geografis kepulauan yang luas, serta relatif mudahnya mobilitas antar wilayah. Pada saat yang sama, Malaysia berfungsi sebagai titik koordinasi penting. Filipina Selatan menjadi lokasi latihan, sementara Afghanistan tetap menjadi simbol perjuangan global yang terus mempengaruhi narasi kelompok. Pada dekade tahun 1990,
Umar Patek mulai membangun hubungan dengan sejumlah tokoh penting Jemaah Islamiyah. Di antaranya adalah Hambali, yang kemudian dikenal sebagai salah satu penghubung utama antara Jemaah Islamiyah dan juga Al-Qaeda. Hambali memiliki peran strategis dalam menghubungkan jaringan Asia Tenggara dengan kelompok internasional. Melalui hubungan tersebut, pertukaran pelatihan, pendanaan, dan pengalaman operasional menjadi semakin intensif. Hubungan dengan Hambali menjadi salah satu faktor yang membuat Umar Patek kemudian dipercaya menjalankan berbagai tugas organisasi. Dalam berbagai kesaksian di persidangan, aparat menyebut bahwa ia dikenal memiliki kemampuan teknis yang baik, khususnya terkait dengan bahan peledak. Namun kemampuan itu tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari proses belajar bertahun-tahun melalui berbagai pelatihan dan juga pengalaman lapangan. Menjelang akhir dekade tahun 1990, Asia Tenggara mengalami perubahan besar. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 mengguncang berbagai negara. Di Indonesia, krisis tersebut berujung pada jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Perubahan politik yang sangat cepat menciptakan ruang baru bagi berbagai organisasi untuk bergerak lebih bebas, termasuk dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya bekerja secara sembunyi-sembunyi. Periode transisi ini juga diwarnai berbagai konflik komunal, termasuk di Maluku dan juga Poso. Sejumlah kelompok militan memanfaatkan konflik tersebut untuk merekrut anggota baru, mengirim relawan, dan memperkuat narasi bahwa perjuangan bersenjata diperlukan untuk membela komunitas muslim yang menjadi korban konflik. Memasuki tahun 2000, Umar Patek bukan lagi seorang simpatisan yang baru mengenal jaringan Jemaah Islamiyah. Berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia, dokumen penyelidikan kepolisian, serta berbagai kajian akademik mengenai Jemaah Islamiyah, pada periode ini ia telah menjadi bagian dari lingkaran operasional organisasi. Perannya bukan sekedar pemimpin ideologi seperti Abu Bakar Ba'asyir atau Abdullah Sungkar, melainkan sebagai anggota yang memiliki kemampuan teknis dan dipercaya menjalankan berbagai tugas di lapangan. Perbedaan ini penting untuk dipahami. Dalam organisasi seperti Jemaah Islamiyah, terdapat pembagian peran yang relatif jelas. Ada tokoh yang bertugas menyusun arah ideologi, ada yang mengurus kaderisasi, ada yang mengatur pendanaan, dan ada pula yang bertanggung jawab terhadap operasi. Umar Patek berada pada kategori terakhir. Reputasinya dibangun bukan karena kemampuan berpidato atau memimpin organisasi secara terbuka, melainkan karena keterampilan teknis yang diperolehnya selama bertahun-tahun mengikuti pelatihan di Afghanistan dan juga Asia Tenggara. Pada periode yang sama, Jemaah Islamiyah juga mengalami perkembangan yang signifikan setelah berdiri pada awal dekade tahun 1990. Organisasi ini mulai membentuk struktur wilayah yang dikenal sebagai Mantiki. Masing-masing wilayah memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pengembangan organisasi. Mantiki 1 berpusat di Malaysia dan juga Singapura. Wilayah ini berfungsi sebagai pusat logistik, penggalangan dana dan mobilitas anggota. Mantiki 2 mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. Basis inilah yang kemudian menjadi pusat perekrutan anggota dalam jumlah yang besar. Mantiki 3 meliputi Filipina Selatan, Sabah, dan sebagian kawasan Kalimantan. Wilayah ini memiliki peranan penting sebagai lokasi pelatihan militer karena keberadaan kelompok-kelompok bersenjata di Filipina Selatan yang memiliki hubungan dengan jaringan internasional. Sedangkan Mantiki 4 diarahkan untuk membangun jaringan hingga Australia dan wilayah lain di luar Asia Tenggara. Model organisasi tersebut telah menunjukkan bahwa Jemaah Islamiyah bukanlah kelompok yang bekerja secara acak. Mereka mengembangkan jaringan secara bertahap dengan memanfaatkan hubungan lintas negara yang telah dibangun sejak masa perang di Afghanistan. Di balik perkembangan itu terdapat satu tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap arah organisasi, yaitu Ridwan Isamuddin alias Hambali. Hambali menjadi penghubung utama antara Jemaah Islamiyah dengan Al-Qaeda. Berbagai dokumen penyelidikan internasional menunjukkan bahwa sejak akhir dekade tahun 1990, ia beberapa kali melakukan perjalanan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Al-Qaeda.
termasuk dengan Osama bin Laden dan juga sejumlah anggota senior organisasi tersebut. Melalui Hambali, Jemaah Islamiyah memperoleh akses terhadap pelatihan, jaringan komunikasi, hingga dukungan pendanaan untuk beberapa operasi. Perlu dicatat bahwa hubungan antara Jemaah Islamiyah dan juga Al-Qaeda tidak berarti kedua organisasi tersebut sepenuhnya menyatu. Jemaah Islamiyah tetap memiliki struktur kepemimpinan sendiri, namun terdapat kerjasama pada sejumlah aspek, terutama dalam pelatihan dan juga pengembangan kemampuan operasional. Di tengah perkembangan tersebut, situasi internasional berubah secara drastis setelah serangan terhadap Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Serangan yang menghancurkan gedung World Trade Center di New York dan merusak sebagian komplek Pentagon di Arlington mengubah pendekatan dunia terhadap terorisme. Amerika Serikat meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai Global War on Terror. Afghanistan menjadi sasaran pertama setelah pemerintah Amerika menyatakan bahwa Taliban melindungi Al-Qaeda. Invasi ke Afghanistan dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2001. Perubahan geopolitik ini berdampak langsung terhadap jaringan-jaringan yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, termasuk dengan Jemaah Islamiyah. Tekanan internasional meningkat, pergerakan anggota semakin diawasi. Namun pada saat yang sama, sebagian kelompok justru memandang kondisi tersebut sebagai alasan untuk meningkatkan aksi mereka. Dalam berbagai dokumen pengadilan mengenai bom Bali, aparat menemukan bahwa pada akhir tahun 2001 hingga pertengahan tahun 2002, berlangsung serangkaian pertemuan internal Jemaah Islamiyah yang membahas rencana melakukan serangan di Indonesia. Beberapa nama muncul secara konsisten dalam berbagai kesaksian. Salah satunya adalah Mukhlas yang berperan sebagai koordinator utama. Kemudian ada nama Imam Samudra yang bertanggung jawab pada aspek operasional dan pemilihan target. Selain itu, terdapat nama Amrozi yang mengurus pembelian kendaraan dan juga logistik. Saudaranya, Ali Gufron, menjadi salah satu pengambil keputusan utama. Sedangkan Umar Patek disebut memiliki peran dalam membantu proses perakitan bahan peledak bersama dengan anggota lain, termasuk Dulmatin. Dalam persidangan Umar Patek di Indonesia pada tahun 2012, jaksa menyatakan bahwa ia ikut berada dalam rumah yang digunakan untuk merakit bom di kawasan Denpasar, Bali. Rumah tersebut disewa beberapa minggu sebelum serangan. Di lokasi itulah berbagai komponen bom dirakit menjadi perangkat yang kemudian digunakan dalam serangan. Namun perlu disampaikan secara hati-hati bahwa sepanjang proses hukum terdapat sejumlah perbedaan keterangan mengenai sejauh mana keterlibatan masing-masing pelaku dalam tahap perakitan. Putusan pengadilan menyatakan bahwa Umar Patek terbukti membantu pembuatan bom dan juga memberikan dukungan terhadap operasi, tapi tidak menetapkannya sebagai pengambil keputusan utama dalam penentuan target maupun perencanaan strategis. Dalam organisasi bawah tanah, pembagian tugas dibuat secara terpisah agar setiap anggota hanya mengetahui informasi sesuai kebutuhannya. Strategi ini mendukung jika salah satu anggota ditangkap, informasi yang dimilikinya tidak akan otomatis membongkar seluruh jaringan. Jika sebelumnya beberapa aksi kekerasan lebih banyak menyasar konflik lokal, maka bom Bali dirancang sebagai serangan dengan dampak internasional yang sangat besar. Persiapan dilakukan selama beberapa bulan. Komponen bahan peledak dikumpulkan secara bertahap. Kendaraan dibeli menggunakan identitas tertentu agar tidak menarik perhatian. Rumah kontrakan digunakan sebagai tempat penyimpanan dan juga perakitan. Seluruh proses dilakukan secara tertutup. Menurut hasil penyelidikan, terdapat 2 perangkat utama yang disiapkan. Perangkat pertama merupakan bom yang dibawa ke kawasan Pedispab. Perangkat kedua memiliki daya ledak yang jauh lebih besar dan ditempatkan dalam sebuah mobil yang diparkir depan Sari Club. Pada malam 12 Oktober tahun 2002, sekitar pukul 11 malam, ledakan pertama terjadi di Pedispab. Beberapa detik kemudian, ledakan yang jauh lebih besar menghancurkan Sari Club. Gelombang kejut merobohkan bangunan di sekitarnya. Dalam hitungan menit, kawasan yang sebelumnya dipenuhi wisatawan berubah menjadi lokasi bencana. Sebanyak 202 orang meninggal, sementara lebih dari 200 orang lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda.
Korban berasal dari lebih 20 negara. Tragedi ini menjadi salah satu serangan teror yang paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Dampaknya tidak hanya kehilangan nyawa. Sektor pariwisata Bali mengalami penurunan tajam. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan internasional yang sangat besar untuk mengungkapkan pelaku. Beberapa hari setelah ledakan, tim investigasi dibentuk. Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk Kepolisian Australia melalui Australian Federal Police. Penyelidikan berlangsung menggunakan kombinasi analisis forensik, pemeriksaan lokasi kejadian, pelacakan komunikasi, serta keterangan para saksi. Tim forensik berhasil mengidentifikasi jenis bahan peledak yang digunakan. Sisa-sisa kendaraan dianalisis untuk menemukan nomor rangka. Potongan logam, kabel, dan komponen elektronik diperiksa satu persatu. Penyelidikan ini kemudian berkembang menjadi salah satu investigasi kriminal terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Dalam beberapa minggu berikutnya, satu persatu anggota jaringan mulai ditangkap. Amrozi menjadi salah satu pelaku pertama yang berhasil diamankan. Dari penangkapannya, aparat memperoleh berbagai informasi mengenai pembelian kendaraan dan juga logistik. Informasi tersebut kemudian mengarah pada pelaku lain. Pada akhirnya, Imam Samudra, Mukhlas, dan sejumlah anggota Jemaah Islamiyah berhasil ditangkap dalam operasi yang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Namun satu nama belum ditemukan, yaitu Umar Patek. Berbeda dengan sejumlah rekannya yang tertangkap dalam waktu yang relatif singkat, Umar Patek berhasil meninggalkan Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan putusan pengadilan, ia bergerak melalui jaringan yang telah lama dikenalnya di Asia Tenggara dan kemudian menuju Pakistan. Pelariannya menunjukkan bahwa ia memahami prosedur keamanan jaringan bawah tanah, menggunakan identitas samaran, berpindah lokasi secara berkala, dan memanfaatkan kontak yang telah dibangun sejak masa pelatihan di Afghanistan. Pada saat aparat Indonesia mulai mengembangkan penyelidikan terhadap seluruh jaringan bom Bali, Umar Patek sudah berada di luar jangkauan penegak hukum nasional. Pelarian tersebut akan berlangsung selama hampir 1 dekade. Selama bertahun-tahun, namanya masuk dalam daftar buronan internasional. Sementara berbagai badan keamanan di Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan Pakistan terus berupaya melacak keberadaannya. Berbeda dengan anggapan populer bahwa seorang buron dapat hidup sepenuhnya tanpa jejak, kenyataan jauh lebih rumit. Menjadi buronan internasional berarti harus terus berpindah tempat, menghindari komunikasi yang mudah dilacak, bergantung pada jaringan yang bersedia memberikan perlindungan, dan hidup dalam identitas yang berubah-ubah. Semakin lama pelarian berlangsung, semakin besar pula resiko jaringan pendukung terungkap. Dalam kasus Umar Patek, kemampuan bertahan selama hampir 9 tahun tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang telah ia bangun sejak mengikuti pelatihan di Afghanistan pada awal dekade tahun 1990. Hubungan tersebut memberinya akses ke jaringan lintas negara yang masih aktif setelah bom Bali. Berdasarkan hasil penyelidikan internasional dan juga putusan pengadilan, setelah meninggalkan Indonesia, ia berpindah melalui beberapa negara di Asia Tenggara sebelum akhirnya menuju Pakistan. Rincian rute perjalanannya tidak pernah dipublikasikan secara lengkap oleh aparat karena sebagian berkaitan dengan metode investigasi dan jaringan yang masih menjadi objek penyelidikan pada saat itu. Namun berbagai laporan menyebutkan bahwa selama pelarian, Umar Patek memanfaatkan identitas samaran dan bantuan dari simpatisan yang memiliki hubungan dengan jaringan Jemaah Islamiyah maupun kelompok militan lain. Pada saat yang sama, tekanan terhadap organisasi tersebut semakin meningkat. Setelah bom Bali, pemerintah Indonesia membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tahun 2003 dengan dukungan pelatihan dan juga kerjasama internasional. Pembentukan satuan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Operasi-operasi berikutnya berhasil menangkap atau melumpuhkan banyak anggota Jemaah Islamiyah. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2003, bom meledak di Hotel JW Marriott, Jakarta.
Kemudian pada tanggal 9 September tahun 2004, bom kembali meledak depan Kedutaan Besar Australia. Dan pada 1 Oktober tahun 2005, serangan bom kembali terjadi di kawasan Jimbaran dan Kuta, Bali. Rangkaian serangan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sejumlah tokoh telah ditangkap, jaringan ekstrim masih memiliki kemampuan untuk melakukan operasi. Namun di balik layar, struktur jamaah Islamiyah mulai mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu demi satu pemimpinnya tertangkap. Hambali ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus tahun 2003 dalam operasi gabungan yang melibatkan otoritas Thailand dan juga Amerika Serikat. Azhari Hussein tewas dalam penggerebekan polisi di Malang, Jawa Timur pada tanggal 9 November tahun 2005. Dan Nurdin M. Top tewas dalam operasi kepolisian di Solo pada tanggal 17 September tahun 2009. Tokoh-tokoh yang sebelumnya menjadi penghubung antar jaringan semakin berkurang. Situasi ini membuat ruang gerak para buronan, termasuk Umar Patek, menjadi semakin sempit. Pada sisi lain, Amerika Serikat juga memberikan perhatian khusus terhadap pencarian Umar Patek melalui Federal Bureau of Investigation. Namanya dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional yang paling dicari terkait dengan aksi terorisme. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah hingga $1 juta kepada Amerika Serikat melalui program Reward for Justice bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Umar Patek tidak hanya dipandang sebagai buronan Indonesia, tapi juga sebagai bagian dari jaringan yang memiliki keterkaitan dengan kelompok ekstrim transnasional. Meskipun demikian, selama bertahun-tahun tidak ada informasi pasti mengenai keberadaannya. Namanya sekali muncul dalam laporan intelijen. Kadang dikabarkan berada di Filipina Selatan, beberapa laporan lain menyebutkan dirinya berada di Pakistan. Ada pula dugaan bahwa ia sempat berpindah melalui wilayah perbatasan Afghanistan. Namun sebagian besar informasi tersebut tidak pernah dapat diverifikasi secara terbuka. Baru pada awal tahun 2011 titik terang mulai muncul. Menurut keterangan otoritas Pakistan, aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan seorang pria Indonesia yang tinggal di sebuah rumah di kota Abbottabad, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Nama Abbottabad sendiri memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah operasi anti-teror dunia. Kota itu terletak sekitar 120 km dari Islamabad yang dikenal sebagai kota garnisun militer Pakistan. Secara geografis, wilayah tersebut bukan daerah terpencil di pegunungan, melainkan kawasan yang relatif berkembang dan memiliki berbagai fasilitas pendidikan militer. Yang membuat Abbottabad kemudian dikenal adalah fakta bahwa beberapa bulan setelah penangkapan Umar Patek, dunia mengetahui bahwa Osama bin Laden juga bersembunyi di kota yang sama. Pada tanggal 25 Januari tahun 2011, aparat keamanan Pakistan menangkap Umar Patek di Abbottabad. Penangkapan dilakukan tanpa baku tembak besar. Ia diamankan hidup-hidup dan kemudian menjalani pemeriksaan intensif. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 2011, pasukan khusus Amerika Serikat melancarkan operasi yang menewaskan Osama bin Laden di Abbottabad. Kedekatan waktu dan lokasi dua peristiwa tersebut memunculkan berbagai spekulasi di media internasional. Namun penyelidikan resmi tidak pernah menyatakan bahwa Umar Patek tinggal serumah dengan Osama bin Laden ataupun terlibat langsung dalam lingkaran pengamanan pemimpin Al-Qaeda. Yang diketahui berdasarkan hasil penyelidikan adalah Umar Patek berada di kota yang sama dan diduga sedang berupaya menjalin kembali hubungan dengan jaringan yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda. Dalam beberapa wawancara setelah menjalani hukuman, Umar Patek menyatakan bahwa tujuannya ke Abbottabad adalah untuk bertemu dengan kontak tertentu dan mencari jalan menuju wilayah Afghanistan. Pernyataan ini menjadi bagian dari keterangannya sendiri, sementara rincian lengkap mengenai siapa yang hendak ditemuinya tidak seluruhnya terungkap di persidangan. Setelah ditangkap, muncul pertanyaan penting mengenai negara mana yang berhak mengadilinya. Amerika Serikat memiliki dasar hukum karena sejumlah warga negaranya menjadi korban bom Bali, dan FBI telah lama memasukkan nama Umar Patek dalam daftar buronan. Indonesia juga memiliki kepentingan yang sangat kuat karena tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Indonesia, dan sebagian besar proses penyelidikan dilakukan oleh aparat Indonesia.
Australia pun memiliki kepentingan hukum, mengingat 88 warga Australia meninggal dunia dalam bom Bali. Akhirnya, melalui koordinasi diplomatik dan kerjasama penegakan hukum, Pakistan memutuskan untuk mengekstradisi Umar Patek ke Indonesia. Keputusan ini dipandang sebagai langkah yang tepat, karena locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana berada di Indonesia. Sementara sistem peradilan Indonesia telah lebih dahulu menangani perkara bom Bali melalui berbagai persidangan terhadap pelaku lainnya. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2011, Umar Patek tiba di Jakarta dengan pengawalan ketat. Jaksa menyusun dakwaan berdasarkan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan sejak tahun 2002, termasuk keterangan saksi, hasil forensik, dokumen penyelidikan, serta kesaksian para terpidana bom Bali yang telah lebih dahulu diadili. Persidangan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012. Pada tanggal 21 Juni tahun 2012, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Umar Patek. Vonis tersebut lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara seumur hidup. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan. Di antaranya sikap operatif selama persidangan, pengakuan atas bagian perbuatannya, serta penyesalan yang disampaikannya di depan pengadilan. Di sisi lain, Hakim juga menegaskan bahwa tindakannya telah membantu terjadinya aksi teror yang menewaskan ratusan orang dan menimbulkan penderitaan yang sangat luas. Vonis ini memunculkan beragam tanggapan. Sebagian keluarga korban menilai hukuman 20 tahun terlalu ringan mengingat besarnya dampak bom Bali. Sebagian pengamat hukum berpendapat bahwa putusan tersebut masih berada dalam ruang pertimbangan hukum karena hakim tidak menyatakan Umar Patek sebagai aktor intelektual utama, melainkan sebagai pelaku yang memberikan dukungan penting terhadap pelaksanaan serangan. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan kompleksitas proses peradilan dalam kasus terorisme. Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus membedakan secara cermat peran masing-masing terdakwa berdasarkan alat bukti yang tersedia. Setelah vonis, Umar Patek menjalani masa pidananya di beberapa lembaga permasyarakatan dengan pengamanan tinggi. Dalam penjara, dia mulai mengikuti program pembinaan dan deradikalisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Program tersebut menjadi salah satu eksperimen penting dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi sekedar bagaimana menangkap pelaku, tetapi apakah seorang yang pernah menjadi bagian dari jaringan teror dapat benar-benar meninggalkan ideologi kekerasan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi salah satu perdebatan yang paling besar setelah Umar Patek memperoleh pembebasan bersyarat pada tahun 2022. Sebuah keputusan yang memicu reaksi keras dari keluarga korban, pemerintah Australia, dan komunitas internasional.